paracetamolnya atau sampel yang kita punya. Nah, karena dia modulnya itu mulai dari awal sampai akhir kita terus dibikin, walaupun instrumen kita cuma ada bagian evaluasinya, nah penontolannya tetap harus kita pilih. Tapi karena penontolan kita manual, kita pakainya yang ini. Kita kliknya yang ini, manual application. Nah, terus baru kita pilih yang scannernya. Nah, scanner ini bisa kita bikin ada 3 atau 4 tipe scanning. Jadi yang pertama single wavelength, yang kedua itu spektrum, yang ketiga itu multiple. Nah, kalau single wavelength itu kan satu aja ya, misalkan 242 gitu. Nah, kalau spektrum itu kan scanning ya, misalkan dari 200 sampai 400. Nah, kalau multiple kan di panjang gelombang tertentu ya, yang kita baca lebih dari sekali. Nah, ini karena kita mau coba mau coba kita secara spektrum sama secara single. Nah, kita pilih secara 2 kali. Kalau misalkan multiple ya 3 berarti. Kalau misalkan mau multiple bisa kita tambahin, atau misalkan di awal kita pengen multiple aja, nanti kita pilihnya pas nanti setelah dari sini. Nah, ini pun setelah ini masih kita bisa tambah lagi. Jadi misalkan kita lagi riset kunyit, ternyata di panjang gelombang ini kita baru nemunya di 200 misalkan. Nah, kita mau coba scan lagi di 200. Nah, kita tambahin lagi, itu bisa. Terus kita mau scan lagi dengan fase gerak yang lain, tambahin lagi dengan metode di modul yang ini, itu bisa. Kita tambahin terus sampai ininya di slide pun bisa. Kita tambahin terus gitu, itu bisa. Ini juga bisa di delete. berarti mainnya di scannernya. Iya, di scanner. Nah, ini yang sudah otomatis penontolannya, ini 5 watt semi otomatis. Nah, kalau ini ADC buat elusinya sudah otomatis. Ini sih otomatis terelusi itu ya. Iya. Gak apa-apa, lanjut aja. Gak apa-apa. Saya maksa dulu. Nah, kalau sudah, ini kita finish step di finisher. Nah, di sini pertama kita iya, kita pilih formatnya. Bentuk ya. Ini kan merek ya pasti ya. Terus tadi pakai TLC atau HPTLC? TLC ya, yang ini ya. Silika. Flat 10x10. Ya. Nah, yang membedakan antara TLC sama HPTLC sebetulnya kemampuan platnya aja. Mulai dari ukuran pori-pori silikanya sampai distribusi partikelnya. Jadi mau kita pakai TLC atau HPTLC, pakai scanner itu tetap bisa, karena yang membedakan cuma platnya aja. Tadi kan jarak ini 80 ya. Nah, sebenarnya ini nggak diisi pun nggak masalah, tapi karena ini buat keterangan dari sini biasanya kita isi aja. Spot. Kalau band tadi apa? Kalau band itu Pita. bentuk itu aja pita. Nah, nanti akan pengaruh kalau semisal kita bikin. Nah, ini sebetulnya di sini ada titik-titiknya. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita pakai Linomat atau pakai ATS 4, terus kita pengen lihat kira-kira kalau penontolannya itu kita atur gimana sih? Nah, ini kita bisa atur di sini. Ini application position Y itu kan Yang lurus kan? iya, dari atas ke bawah ya. Sebentar. Nah, application position Y itu, oh salah, ini sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu yang secara horizontal. Nah, first position X itu yang dari bawah ke atasnya. 20 mili berarti kan 2 cm ya. Oh, 2 berarti cm dari sistemnya pakai kayak scanner ya, yang X itu yang vertikal malah. Iya. Terus track distance itu jarak antar track. Antar titiknya. Ya, antar spotnya. Nah, application length itu panjang dari si
si titiknya, width itu lebar dari si titiknya. Kita oke. Nah, setelah itu ini karena manual kita oke aja. Nah, ini kita kasih keterangan untuk sampelnya. Yang pertama itu kan baku ya. Volumenya 10 mikroliter. Nah, ini tipenya kalau baku kita ganti jadi referen. Oke. Baku lagi ya. Sama baku 3. Iya. Nggak bisa nama sama ya? Biar nanti Ada bedanya. ada pembedanya. Sebenarnya sama sih, Mbak. Ini 20 ya? 20. 30. Referen. Ini reference. Sanmol. Sampel Sanmol. Ini sampel Panadol. Sepuluh. 10. 10. Nah, ini sudah di oke. Nah, ini keterangannya kelihatan ya. Nah, sebetulnya kan tadi yang kita atur jaraknya lebih lebar dari ini ya. Tapi karena ini visualisasi aja dari yang data kita atur di sini, jadi dia gambarinnya kayak gini. Karena walaupun ini visualisasinya kayak gini, dia nggak akan ngaruh nanti sama proses scanningnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita execute aja karena dia minta cuma ada keterangan. Jadi kita kasih nama lagi. Oke. Nah, di sini baru kita kasih keterangan filenya. Untuk baku kan dari satu file yang sama ya. Nah, jadi Vial 1. ya, ininya kita kasih file 1 juga. Nah, sementara untuk sampel kan ada 2 file ya. Nah, baru ini kita kasih beda. Wet dan Nike. Sudah di oke. Nah, setelah itu ini di continue juga. Nah, setelah itu baru ini kan kita baru ngatur untuk si scannernya. Nah, pertama itu kan ya ada 3 ya, single, multiple, sama spektrum. Pertama secara single, ininya udah betul resolution, ini absorbance, ini otomatis, ini TLC aja. Nah, paling kita atur untuk ininya wavelength-nya. Wavelength-nya kalau secara teori paracetamol di 254. 254 ya. Nah, ini untuk lampunya biar hemat pakai deuterium aja. Karena kan 254 masih masuk range deuterium ya. Nah, terus di klik OK. Nah, kalau udah gini, maaf, Mbak. Ini ke spektrumnya. Ini kita pencet load. Dia otomatis keluar. Keluar baru dimasukkan. Nah, ini kita taruh sampelnya. Nah, makanya kalau nanti kita pengen pakai platnya yang ukurannya lebih kecil, itu agak sulit. Karena kan ini kita ngepasin ya di ujung sini nih. Nah, Ngepasin tempatnya harus di sebelah situ ya? iya, Harus di pojok yang situ. iya karena di sebelah kanan yang ada pembatasnya ini, Mbak. Oke. Nah, terus kita bisa tahan dia. Oh, ada penahannya. Dari tadi bertanya-tanya. Buat Kamu apa gitu ya, Mbak ya? Kamu bertanya. Nah, itu dia ada waktu tertentu dia memang masuk sendiri. Tapi kalau semisal dia gak mau masuk sendiri, kita pencet load lagi. Oke. Dia akan masuk lagi. Seperti itu. Nah, kalau udah, klik continue.
Kalau lempeng yang kecil tuh susah ya Pak? Takutnya pas ini karena ditaruh di pojok agak sulit gitu Pak. Pojok kanan kan buat Padahal kan naruh. udah di setel dari komputernya tadi udah. Iya. 10 kali 10 paling kecil 10 ya paling tadi ya. kecil. Tidak bisa berarti. Viewer. Jadi baku biasa aku iso sak lempeng gue nek bisa. Iya ora sih. Cuma lebih ya sebenarnya daripada cilik-cilik. Bisa langsung semua kelompok masuk. Langsung sak kelompok kabeh. Kesel ya cebulan ngadek terus. XJ W 24. Iya. Apa ini? Itu tadi yang bleber. Ini kali ya. Iya. Saya sing satu titik muncul terus ning ngono sih. Nah, ini kalau sudah kita accept. Terus kita lihat datanya. Oh, sampel kuwi ya sing blendung-blendung kuwi. Tapi ning track 2 ya ono ya. Nama aku ya. Ono kabeh. Berarti ini kali ya. Coba lihat tuh yang track 1, track 2. Track 3. Iya, betul. Iya, ini. Sorry. Oh, Cilik banget ya. Ya kadang konsentrasinya naik ya kan? Konsentrasinya naik, terus sampelnya Sampelnya konsentrasinya Nah, ini. kecil, Kecil 10 tuh tadi. Nah, gede. kalau ini Misal- kayaknya noise ya. Noise, Atau ya. si kafein. Pengotor. kafein. Pengotor. Kalau yang nomor 4 nggak ada kafein tapi pengotor berarti ya. Pengotor. Pengotor. Si Pator itunya. kabeh kok. Fase Bakunya geraknya juga ya. Geraknya Fase gerak. iya. Karena kan konstan ya dari Dari 1 sampai ke 5 pun. di sini naik. Iya. Kalau ini kan sama-sama besar ya. Iya. Kalau ini dari yang paling kecil sampai paling gede gitu. 20, 30. Ini sampel. Sampel. Secara data. Nah, Kromatograf. kalau ini kan baru kita track, kita baca di 254. Iya. Di 254 kita dapat data seperti ini gitu ya. Nah, ini kita bisa baca lagi secara spektrumnya. Caranya ini balik lagi ke kromatografi. Ini kita atur secara spektrum. Ini DLC, ini udah tetap. Nah, ini paling yang kita atur. Misalkan dari 200 Oh, nyari panjang gelombang. 300. ya ke misal 300. Berarti kalau di spektrum tuh nyari panjang gelombang ya. Iya. Nah, kita cari panjang gelombang serapan maksimumnya di berapa. Serapan maksimum. Nah, setelah itu kita continue. Nah, ini kita diminta milih bagian nodanya sebelah mana yang mau di scale. Nah, kita tambahin dulu substance-nya tanpa asetamol. Oh, kan sana dia menentuin mana spotnya. Tadi kan yang ini ya. Ya. Oke. Ternyata RF-nya rata-rata di 0,3. Nah, terus ini bisa kita lebarin. Nah, misalkan takutnya luasnya agak lebih lebar lagi. Juga belum kebaca semua. Belum ya? Ya Belum. atas. Ini ya udah. Iya, udah. Udah. Terus di klik continue. Terus di execute. Dia akan spesifik scanningnya di RF yang itu. Jadi makanya kalau semisal kita mau tadi kan mau nambah mode spektrum terus Iya. barangkali di RF lain ada bercak lagi bercak, gitu yang iya. kedetek, nah itu bisa. Dia tuh berarti yang juru jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan. Geser gini ya. Ada ini transparan. So, jadi Bisa dulu. ngerti.
Sasaran jadinya apa ya? Cahayane ngabar dhewe. Cahayane Memang. kena dhewe. Kita tuh kayak gitu, suka berangan-angan. Nah, ini sudah Berangan-angan. di- Andai kan terowongan cilik ngintik. Nah ini kalau misalkan kita checklist correlation, dia itu akan ngasih perbandingan antara track, antar track akan dia kasih perbandingan. Kayak yang ini kan track 1 ya. Iya. Track 1 dia bandingin dengan track 2, nilai korelasinya ini 0,8 ya. Iya, 0,8. Nah ini track 2 dibandingin sama track 1. Nah track 3 dibandingin track 2. Nah ini ternyata track 3 itu kan udah masuk ke standar ya. Iya. Dibandingin sama track 2 memang dia paling mirip. Artinya berarti memang terkonfirmasi dia standar si paracetamol. Nah paling kan sampelnya nih, kalau kita bandingin sama track 2 atau track 3, oh ternyata dia sama track 1 mirip. Karena mungkin rendah ya si konsentrasinya. Dia dibandingin sama track 1 nilainya 0,99. Makin nilainya itu mendekati 1, berarti kan antar spektrumnya semakin tinggi. Nah, ini RF maksimumnya ada di buat track 1 241. 24 ya, 24-an ya. Ya sampai 250-an. Ini report untuk correlation. Nah untuk berikutnya kan kita mau coba ukur dia di panjang gelombang maksimumnya kan. Iya. Nah misalkan ini 24 245 ya kita mau ukur. Nah kita balik lagi ke kromatografi, kita tambahin lagi untuk scannernya. Oh, balik lagi bisa ke- balik lagi ke yang- situ ya, ke awal ya. Ya balik lagi ke awal, Tambahin tambahin meneh. modulnya. Nek meh macam meneh nambahin meneh. Ignition. Nah ini kita atur lagi Klik lagi. single, Hmm. ini nanti LC, LC. ininya diterima aja ya. Jadi 245. 45. Tadi kita mulai. Nah, Oh, ini. Volume. Oh, enggak, udah. nah Oke. ini slide-nya itu sebetulnya bisa kita atur. Oh, penetapan. Nah kalau slide itu prinsip ini kan sebetulnya sama kayak spektro ya. Hmm. Tapi kalau spektro kan dari sampel yang di dalam kuvet ada sinar, terus nanti sisa-sisa sinarnya diteruskan ya. Diteruskan, ya. Nah kalau ini dipantulkan. Oh. Jadi dari slit-nya itu lubangan kecil cahaya dia buat nembak. Ukurannya itu di sini 8 kali 0,2 ditembakin ke nodanya, kan nanti ada cahaya yang diserap ya. Ya, Nah, atau yang dipantulkan. Yang dipantulkan. Nah, nanti sisa yang dipantulkannya itu dibaca sebagai Oh, yang dibaca cara yang yang dipantulkannya, ditransmitternya. yang sisa dari Iya, si energinya itu. Hmm. Nah, makanya slide-nya ini kita bisa atur kalau semisal nodanya itu kita rasa misalkan kayak noda spot yang terlalu kecil. Tadi kan agak ngelebar ya. Iya. Noda spot yang terlalu kecil, kalau misalkan kita atur di 8 kali 0,2 kan dia terlalu lebar ya. Iya. Takutnya malah dia ngebaca Teman-temannya. iya senyawa yang lain, misalkan di situ Geser. ada fase geraknya ikut Iya. kebaca gitu. Malah jadinya kan penyimpangan gitu. Hmm. Nah, sementara kalau kita kasih slitnya yang terlalu pendek sementara nodanya agak lebar, takutnya dia nggak ngebaca keseluruhan Semua. dari si noda itu gitu. Makanya ini kita bisa atur dari si slitnya. Kalau yang semakin besar itu, yang paling besar itu yang 10 ini berarti, yang slit 10 kali 0,9 Iya. itu yang paling besar berarti. Betul. Itu yang paling kecil. Yang paling kecil ada yang ke bawah di sini. Oh, di sini 0,4. Iya. Oke, oke. Kalau lihat nilai tengahnya di mana Pak? Nilai Ukur tengahnya kan ada, kita harus lihat diameter dari sini atau bisa dari sana? Lihat dari sini dulu. kalau buat tahu